Itu titik terendah gue yang kondisinya gue dicengin habis-habisan yang karir lu mah cuma sampai sini. Lu tuh udah nggak bisa jadi apa-apa gitu kan ya. Masa depan lu udah suram. Ini segala macam, tetangga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih di podcast kegagalan. Karena biasanya Lis, di tiap kegagalan kita suka nemuin yang namanya pelajaran. Oke. Nah, hari ini gua ditemenin sama temen gua nih, namanya Holis. Halo. Lis. Jadi begini nih, kalau orang biasanya yang dipanggil ke podcast ini nih, biasanya yang gagal-gagal. Oke. Tapi ini yang mau gue garis bawah ya, gagalnya itu bukan berarti gagal sampai sekarang, tapi pernah menjalani fase gagal. Oke. Tapi gue rasa juga kayak semua orang pernah gagal. Pasti sih Bang. Menurut lu gitu nggak sih? Bener banget. Karena kebanyakan orang tuh ya mereka itu sukses karena belajar dari kegagalan ya gitu kan. Pertama dia gagal dulu, gimana caranya buat jadi sukses tuh ya harus gagal dulu. Intinya itu. Kalau menurut gue ya pribadi ya. Gak ada orang yang langsung sukses gitu. Karena dari situ baru dia mulai belajar. Betul banget. Biar nggak masuk lubang yang sama. Ya itu. Nah hari ini. Oke. Lobang mana yang mau lu ceritain yang pernah lu masukin? Gue sebenarnya sedih Bang kalau cerita ini Bang. Tisu. Karena konsep dari cerita gue ini tuh bener-bener apa ya? Ini tuh sampai detik ini kalau gue mengingat itu ya, itu motivasi gue untuk Ikut asal. Mirip siapa? Enggak, maksud gue lebih ke dari kegagalan ini tuh memacu gue terus untuk ya udah gue semangat sekarang, gue semangat gitu loh. Biar jadi yang lebih baik lagi. Betul banget. Itu perkembangan gue selalu ngelihat dari sisi itu terus gitu kan. Cerita menarik apa nih yang lu bawa hari ini? Jadi gimana ya Bang ya? Gue dari dulu tuh kita mulai dari kecil aja dulu ya. Gue kecil tuh pas SD kelas 5. Nih buat teman-teman yang nonton Rido sama Ikram nih. Ikrom, sorry. Rido sama Ikram, kalau lu nonton video ini nih, lu anjing pokoknya. Gara-gara lu gitu kan, gua kejerumus jadi hancur sekolah gua. Ya jadi intinya gini Bang, gua sama si Rido sama si Ikram ini dulu pas SD itu kita cabut sekolah nih. Pas SD. Dari SD gua udah cabut. Dulu gua sekolahnya diantar, dulu gua cabutnya. Ya lu masuk gerbang terus keluar lagi Bang. Nah kondisinya ketika gue cabut itu ya bingung lah gitu kan. Nah mereka ini memang punya komputer di rumah yang memang mereka main CS. Nah mungkin banyak yang tahu ya CS itu apa, Counter Strike gitu kan. Siapa yang nggak main lah? Ya pasti. Tahu ya, anak-anak zaman sekarang. Nah mungkin anak-anak zaman sekarang nggak ada yang tahu ya. Tapi ada CS ada yang barunya nggak sih? Versi sekarang. Kalau versi sekarang lebih ke ini sih Bang, maksudnya game-game FPS model kayak CS sih, kayak banyak sih. Sekarang kan ada Valorant, gitu lah pokoknya ya. Yang sekarang itu ya. Modelnya tembak-tembakan gitu kan, pakai apa sih? Bunga tembak. Pistol. Nah, udah itulah senapan gitu-gitulah. Nah, dari si Ikram sama si Rido ini ngajak gua untuk ke warnet gitu kan, dari sekolah ini gitu kan. Deket sih memang. Jadi kita nggak cabut bener-bener cabut nggak sekolah langsung, kita sekolah, tas masih di sekolah, kita cabut ke warnet gitu loh, cabut pelajaran modelnya tapi kita sampai sore gitu. Kan sekolah gue dulu tuh IT ya, yang sampai sore gitu, nggak yang siang gitu. Emang lu nggak dicariin guru lu? Sampai saat ini sih guru gue kayaknya nyari gue ya. Belum ketemu. Iya. Mana nih? Iya. Nah dari situ gue nyoba main. Nah dari situ gue ketagihan Bang. Gue ketagihan ya memang ketagihannya modelnya di saat itu tuh setelah pulang sekolah. Jadi gue sekolah tetap, gue ke warnet, gue main. Dulu zamannya pas internet tuh masih susah banget kan. Lu waktu itu berarti main di warnet kan, bukannya waktu itu masih sempat mahal? Kondisinya tuh, kondisinya gue kena di angka 3.000 kalau nggak salah Bang, sejamnya. Yang masih ada pencetan lumba-lumbanya. Iya, masih ada lumba-lumba ya tuh. Tuh anak-anak warnet dulu pasti inget tuh. Yang lumba-lumba gitu. Nah kondisinya di situ itu Bang, gue ketagihan, tapi si Ikram sama si Rido ini yang mereka cuma hanya have fun gitu loh. Tapi ternyata lu yang lebih into gua yang lebih masuk kejerumus ke dalam situ gitu loh. Gue ketagihan. Gue bener-bener ketagihan kayak ngubas lah. Ya udah dari situ gue main gitu kan, dari CS gitu kan. Nah sampai sempet lulus nih, sekolah SD ini lulus. Gue langsung di pesantrenin sama bokap. Wih, gue gini-gini pernah pesantren lu. Di Jakarta, di Bogor. Di Sukabumi, intinya di Sukabumi. Gue pernah pesantren di situ.
tapi gue cabut. Gue nyari warnet di Bogor. Gue tetap itu stigma gue tuh masih tetap gue ngegame, pokoknya gue mau ngegame. Intinya itu. Makanya dari situ gue belajar, gue main, akhirnya gue dikeluarin. Dari pesantren ini gue dikeluarin karena gue sering nggak pernah ada di pesantren lah intinya, di lingkungan pesantren, di lingkungan asrama gue nggak pernah ada, ya gue udah dikeluarin. Bokap langsung masukin ke SMP negeri yang ada di ya Tambun lah pokoknya intinya. Gue sampai lulus sekolah bener tuh, tapi SMP gue masih ngegame gitu loh. Ngegamenya masih kayak yang Gunbon, Ayo Dance, mungkin pada tau lah anak-anak warnet yang dulu gitu kan. Itu game-game yang biasa. Sampai akhirnya di tahun 2009, 2010 awal lah, pokoknya 2009 akhir Desember itu mulai ada tuh game Point Blank namanya. Nih buat teman-teman yang tahu game Point Blank, ini game anjing sebenarnya. Ini yang bikin gue rusak gitu kan intinya. Nah dari situ gue nyoba main, nah itu gue udah keranah masuk ke SMA gitu bang. Jadi 2009-2010 itu gue udah ke SMA, ke kelas 1 SMA itu. Nah gue main game gitu kan, maksudnya main PB ini. Gue main selau main segala macam. Gue kasus di warnet tongkrongan rumah gue ini. Karena? Gue ada kasus, gue ribut sama yang punya. Dan kondisinya dia tipikalnya yang ngajak teman-teman gue itu buat musuhin gue lah. Akhirnya gue mental. Gue mental ke warnet, salah satu warnet yang ada di Grand Wisata gitu kan ya. Nah, gue main di situ, awalnya gue cuma main biasa, akhirnya gue punya teman gitu kan. Di situ gue kenal sama orang-orang situ gitu kan. Orang-orang ya pokoknya intinya mereka doyan main Point Blank juga lah intinya gitu kan. Akhirnya lu ngetim. Gue langsung mengajukan untuk ngetim yuk gitu kan. Kita ngetim bareng-bareng. Ya awal-awal kita ikut yang namanya dulu tuh paling susah banget bang, yang namanya nyari turnamen bang. Sulit banget dulu tuh, nyari turnamen tuh sulit. Karena turnamennya nggak ada atau karena memang susah tingkat ininya? Lebih tepatnya memang turnamennya tuh dari warnet-warnet ini tuh belum ada bang. Jadi kayak user dari si Point Blanknya ini tuh jarang banget yang ngebuka buat turnamen gitu loh. Di warnet-warnet lokal lah intinya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kita turnamen, pakai duit sendiri, patungan segala macam gini-gini, kita membuahkan hasil. Kita ada kemenangan waktu itu di 2 piala, kita megang 2 piala, kita nunjukin ke yang punya warnet. Dari yang punya warnet itu langsung ngelihat wah ada perkembangan nih dari orang-orang ini gitu kan, dia ngedanain kita jadi sponsor dari pertama mouse, keyboard, headset kita disponsorin semua sama dia. Jadi dia yang provide tuh semuanya. Dia semua yang provide karena dia punya ya warnet di Grand Wisata lumayan lah bang gitu kan. Itu harganya lumayan. Dari situ kondisinya itu gue turnamen kita ya kalah menang lah intinya di lokal tersebut. Sampai akhirnya si Point Blank ini tuh si Game School ya dulu tuh ininya ownernya tuh Game School namanya. Dia ngadain yang namanya PBNC. Point Blank apa ya, National Club kalau nggak salah, nasional apa gitu, Championship kalau nggak salah dah pokoknya. Pokoknya PBNC 1 itu mungkin teman-temannya ada yang tahu nih, ibarat PBNC 1 tuh yang robot semua intinya. Mungkin ada yang tahu lah yang ingat. Zaman itu kita turnamen kemana-mana, kita turnamen PBNC 1, nah kita dapat juara Harapan 1. Juara Harapan 1 itu kehitungnya sebenarnya juara 3, tapi memang dihitungnya tuh nggak dibilang juara 3. Itu kan hadiah total 1M. Ya kan? Itu hadiah total 1M, nah kita dapat 100 berapa juta gitu. Itu kemenangan kita pertama kali yang PBNC itu luar biasa. Ntar lu, waktu itu berarti lu apa tingkatan sekolahnya apa waktu? Mestinya? Itu SMA. Itu SMA. Nah itu gue udah cabut 2 bulan. Dedikasi lu tinggi ya. Gue udah cabut sekolah 2 bulan, bareng-bareng sama teman-teman juga. Itu gue udah cabut 2 bulan. Nah kondisinya waktu itu ada turnamen lagi, itu kelar dari PBNC, ya kita dibagilah masing-masing gitu. Setelah kelar PBNC kita ada turnamen di Pontianak. Surat DO dari sekolah udah masuk ke rumah gua masih belum berangkat. Gua tanda tangan DO, gua berangkat ke Pontianak. Berarti waktu lu ke Pontianak posisi lu udah di DO. Itu kacau sih. Gue langsung ya sebenarnya ada pikiran, cuman ya kita bawa have fun karena kita mau turnamen gitu kan. Ya udah kita bawa have fun. Ya, alhamdulillah kita dapat kemenangan, segala macam kemenangan. Dan di situ titik di tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 kondisinya kita nggak dapat nih turnamen-turnamen yang di luar Jawa. Kita masih di lokal lagi nih, daerah Bekasi, Jakarta gitu. Kita dapat turnamen-turnamen tersebut kalah terus, Bang. Kita kalah terus yang benar-benar mengecewakan dari si kokonya ini yang ngeplay. Itu berarti kan kondisi lu udah nggak sekolah. Berarti memang pengharapan lu sebenarnya dari si PB. Betul. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Iya. Yang namanya turnamen kan Bang ya, kalah menang lah, perlombaan lah itu kan. Ya dari situ
Oh itu gue titik terpuruk banget, toko udah nggak ngedanain dan gue bingung gitu kan sama teman-teman. Nah mereka ini memang full orang tuanya tuh petinggi semua. Jadi mereka kalau sekolah tinggal ngomong doang, mau sekolah di sini, mau sekolah di sini, simple. Gue masih belum nih bang. Kondisi gue bingung, gue mau sekolah di mana. Akhirnya gue ngomong sama bokap menyetujui kalau gue disekolahin lagi gitu kan. Gue masuk sekolah lagi tuh, itu kalau nggak salah kelas 2 SMA. Pokoknya pengen naik kelas 3 lah intinya gitu. Cuma semester 1 akhir lah pengen ujian gitu kan. Di situ kondisinya ya udah gue badar-badarnya anak SMA lah bang. Intinya kan ya kita tawuran gitu-gitulah, pokoknya ribut-ribut begitu. Sampai di kondisi kelas 3 itu semester gue lupa deh. Pokoknya intinya hampir pengen UN lah. Tapi semester 2 udah masuk semester 2 tapi belum sampai UN gitu loh bang. Kondisi dari situ tuh gue mulai kayak aduh gabut gue gitu kan kalau sekolah terus gitu. Enggak gue gabut bang, gue sekolah terus gabut. Gue ke warnet. Gue ke warnet lagi, gue main lagi, tapi main game yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya game RF gitu, RF Online, Rising Force gitu kan. Gue main game MMORPG ini kondisinya tuh bukan nyari uang bang. Gue mengeluarkan uang yang ada. Kan kalau yang awal lu ikut turnamen biar dapet duit. Iya, betul. Berarti lu cuma cari have fun doang kalau buat kali ini. Ini gue nyari have fun tapi ya kondisinya tuh gue masuk ke dunia game lagi gitu bang, yang akhirnya tuh ya gue keluar duit gampang banget gitu loh. Gue top up segala macem sampai akhirnya sekolah dikeluarkan lagi di sekolah yang kedua ini gitu kan. Wah itu bener-bener setelah dari situ gue mulai nyadar gitu kan. Nyadarnya gue itu sebenarnya gue sebelum sadar ya, gue itu terpuruk kondisinya. Gue di warnet selama seminggu, gue nggak pulang sama sekali. Lu berarti bener-bener yang tipe nginep-nginep. Gue tipe nginep. Mungkin teman-teman juga tahu yang namanya paket malam tuh. Iya, itu pasti tahu banget itu anak-anak warnet gitu bang. Tahu itu. Ya pokoknya dari situ itu terpuruk banget sih bang menurut gue. Gue kondisi terpuruk yang nggak bisa. Gue mau ngelangkah kemana lagi gitu loh. Tim gue udah pada sekolah bener semua gitu kan yang dulu. Terus gue ngeliat teman-teman tongkrongan gue itu udah pada lulus bang gitu kan, lulus SMA yang pada nyari kuliah sana sini, ada yang kerja gini. Tapi lu masih di warnet. Gue masih di warnet. Nah dari situ gue udah nggak punya teman di warnet yang memang memajukan gue lah di saat itu. Gue nyoba main ke warnet rumah lagi nih gitu kan. Gue ngobrol lagi sama yang punya, minta maaf segala macam. Alhamdulillah oke, diterima. Ya udah, nah dari situ gue dicengin habis-habisan bang. Itu jujur itu titik rendah gua di situ. Di tahun 2012 mereka udah kelulusan, mereka udah nyari yang namanya kuliahan inilah beasiswa gitu-gitu segala macam. Itu titik terendah gue yang kondisinya gue dicengin habis-habisan, yang karir lu mah cuma sampai sini. Lu tuh udah nggak bisa jadi apa-apa gitu kan ya. Masa depan lu udah suram. Ini segala macam, tetangga semua. Udah orang-orang ceritanya udah ngegarisin lu. Kalau lu nih gagal waktu itu. Gagal banget. Anjing bang, gue sedih bang. Bangke lah. Mana tuh sebuah tadi gue ketinggalan lagi nih. Ya di titik terendah itu gue gimana caranya? Gue ngomong sama bokap gimana mau nginiin, terus kata bokap, gue nggak mau tahu hidup lu lagi. Intinya gitu. Bokap sempet ngomong kayak gitu. Oke. Sekarang lu terserah lu, hidup lu yang ngatur, lu yang iniin, gue udah mau doa amat gitu. Ibarat bokap gue emang gue kecewain kan bang, dua sekolah gitu kan. Ya di situ gue diem, ya gue di tongkrongan, terus ibarat gue mikir ngeliat teman-teman gini-gini segala macam. Akhirnya timbul pemikiran kalau gue pengen kerja bang. Di saat itu gue pengen kerja yang konteksnya itu gue nggak punya ijazah. Nah gimana caranya gitu loh gue mau kerja gitu kan. Bang sambil bakar rokok ya? Oh iya dong. Iya, Lis, tapi waktu lu dari proses lu bengong-bengong karena ngerasa ditinggal dan dicap gagal sampai akhirnya lu memutuskan buat kerja, itu prosesnya panjang nggak sih Lis? Atau misalnya sehari abis itu dapat hidayah, atau misalnya lu berbulan-bulan diem? Bang, gue 6 bulan bang. Bener-bener 6 bulan. Gue 6 bulan total kondisi yang memang titik rendah gue itu. Itu gue sampai ya Allah kalau dibilang mah gue gembel bang. Di situ bener-bener gembel banget. Gue pulang kagak, nginep di warnet situ gitu kan ya. Selama 6 bulan? Enggak selama 6 bulan. Maksudnya seminggu gue pasti pulang buat naruh baju kotor. Aduh, gue cabut lagi. Gue cabut lagi. Gue ngerepotin banget ya tipikalnya ya. Ya gue kondisinya di situ itu gue mulai bangkitnya itu ngelihat teman-teman ketika pada maju bang. Akhirnya lu terketuk buat lu bisa juga jadi kayak mereka sebenarnya. Betul, itu kepengenan gua gitu loh. Tapi kondisinya gua nggak punya ijazah. Jadi yang lu lakukan adalah Gue minta bokap untuk sekolahin gue paket C.
Oke. Gue paket C di situ, anjing gue sedih banget ini. Jadi kayak masa-masa, mungkin teman-teman kan pada ngerasain yang namanya masa-masa SMA tuh luar biasa ya kan. Wah paling seneng gini-gini segala macem, lingkungannya enak gini-gini. Gue nggak merasakan itu bang, sama sekali gue nggak merasakan. Ya udah gue minta bokap untuk paket C karena persyaratan untuk kerja itu kan punya ijazah SMA gitu kan, dan setaranya lah intinya gitu bang ya. Ya udah di situ gue paket C, kondisinya clear, paket C ijazah dapet. Gue nyoba nyari kerja bang. Oke. Dan itu selama 2 bulan nggak dapet bang. 2 bulan gue nyari kerja, gue susah banget nggak dapet. Itu berarti lu nge-apply ke kantor-kantor jalan atau koneksi? Kantor mana ada yang nerima bang paket C. Itu gue nyoba ke pabrik-pabrik karena gue ngeliat ada temen gue yang memang gaji pabrik dulu di saat UMR tuh 2.400.000 kalau nggak salah tuh. Itu ngeliat duit megang segitu kayak enak banget gitu bang, gue pengen banget gitu kan. Ya udah gue ngajuin, gue ngelamar kerja di pabrik gitu-gitu, ternyata nggak dapet. Oke. Gue stres, gue balik ke rumah bang. Itu kondisi gue balik ke rumah, gue diem di kamar. Setiap hari gue diem di kamar, ngambil makan di kamar. Ini keluar kayak cuman Lu kayak nutup diri berarti. Gue nutup diri, bener-bener nutup diri. Gue gimana cara? Zaman sekarang kan kalau misalnya nutup diri, pengen sendiri gitu, ya buka-buka Instagram, Ada ini segala YouTube, macam segala gitu macam, kan. ya. Di zaman itu kan nggak ada bang. Iya. Ya kan mau ngapain gini? Ya udah gue cuma hanya kayak mikir gimana caranya gue mau maju gitu kan ya. Tapi kondisinya begini gitu kan. Akhirnya nemu di titik bokap nawarin bang. Bokap punya orang dalam di pabrik, dia nawarin gue kerjaan. Lo udah stuck, mau gawe nggak lo? Mau kata gitu kan. Ya akhirnya gue kerja. Oke. Gue kerja pabrik selama 1 tahun 6 bulan. Setelah itu yang namanya pabrik kan susah, yang namanya karyawan tetap kan bang. Terus akhirnya abis nih kontrak gue. Gue bingung bang, nyari kerja udah susah. Ibarat paket itu udah bener-bener kayak tercoreng banget lah gitu loh. Iya, bener. Ijazah Begitu, itu tuh udah tercoreng banget gitu kan. Lis, sorry Lis. Waktu itu lu berarti sudah stop main game atau lu masih sesekali main? Masih. Nggak ada kapok. Gue gak ada kapoknya bener dah main game. Sampai detik ini juga masih gue bang. Gue masih main game, tapi kondisi main gamenya itu nggak sefanatik dulu bang. Lu sudah membatasi diri. Gue udah membatasi diri yang konteksnya, ya gue tetap mau maju, tapi gue mau main game gitu loh. Oke. Gue masih kayak begitu di saat itu. Yaudah akhirnya gue kerja, alhamdulillah gue punya penghasilan dan di situ stop kontrak abis. Itu gue megang tabungan bang. Oke. Gue megang tabungan yang konteksnya gue nyari kerja susah, gini-gini segala macam. Buat gue move gimana caranya. Akhirnya di titik tahun 2015, itu udah ada pikiran, gue kuliah deh. Gue kuliah deh gitu kan ya. Gue pengen maju, gue pengen banget kayak teman-teman gue pada kerja pabrikan, gue bisa lebih dari dia. Gue kerja kantoran, itu tujuan gue, itu target gue pengen banget gitu kan. Tapi bokap nggak setuju. Kenapa nggak setuju bokap? Bokap kan PNS bang, maksudnya beliau ini tuh nggak kepengen anaknya tuh kerja di corporate, intinya gitu. Iya. Bokap pengen anaknya ini pokoknya jadi pengusaha ataupun kerja PNS, intinya itu mau bokap. Oke. Gue nyoba tes PNS, ya susah bang. Paket C bang, bisa apa bang? Ya dari situ ya udah kata bokap terserah lu deh, lu yang atur aja, asal lu buktiin aja ke gue, katanya gitu kan. Ya udah dari situ gue coba ngajuin ke bokap buat biayain gue kuliah, ternyata tidak diterima bang, karena gue udah mengecewakan bokap di dua sekolah ini gitu kan. Jadi bokap ngerasa ntar lu begitu lagi. Ya itu hal yang ditakutkan bokap gitu kan. Ya akhirnya ya udah gue pakai tabungan gue, nyokap gue nyuruh udah coba aja dulu, digituin sama nyokap. Gue coba kerana kuliah ini hancur bang. Ya orang dari 2 sekolah udah gagal, hidupnya cuma main doang, masa depan suram, mau kuliah gitu. Tapi kan. waktu lu mau kuliah lu nggak takut? Lu nggak ada trauma lu pernah gagal 2 kali sekolah, Lis? Di situ jujur bang, ada rasa trauma, ada rasa takut, tapi kondisinya gue pengen maju. Jadi memang lu harus Mau nggak mau gitu loh. Gue terjun di situ karena tujuan awal gue karena nutup paket C gue ini bang. Iya. Itu tujuan gue awal kuliah itu. Nah kondisinya gue bingung pertama nyari jurusan apa ya gitu kan. Duh jurusan apa yang lain pada akuntansi ini segala macam ini itu. Gue terlintas pikiran kayaknya IT enak deh gitu kan ya. Cuman backgroundnya kan dia main komputer, ya gue bisa komputer, gue bisa ngetik cepet, itu doang bang. Modal ngatain orang di PB. Betul. Iya, Baywan yuk, asu lu. Cepet banget ya. Iya. Daripada dikatain lagi harus buru-buru nih. Betul. Iya begitu pokoknya intinya. Ya udah dari situ masuk IT, ternyata di dunia IT tuh anjing. Intinya ya gue kaget bang lihat gue biasa main game, ini gue masuk ke dalam gimana sih cara buat game ya gitu loh bahasanya gitu bang gitu kan di codingan gitu apa sih ini gitu kan apa sih ini semester 1 gue hancur bang
Hancur banget di situ sampai ketemu di semester 3, sorry. Di semester 3 gue ketemu Asdos yang memang wow. Jadi bini gue sekarang, Bang. Gue kalau nggak ketemu dia jujur gue mungkin hancur. Jujur gue karena gue memang mau bangkit, tapi kondisinya gue masih mau main game. Itu yang benar-benar agak sulit, Bang. Jadi kayak gue pengen ke kanan, tapi gue pengen ke kiri juga gitu loh. Gue egois banget di situ. Itu jeleknya gue gitu kan. Nah, alhamdulillahnya gue dapet sosok wanita ini yang memang ngebangun gue banget gitu kan. Ayo lu kuliah bisa. Akhirnya sampai lulus, Bang. Dan selesai akhirnya lu sekolah selesai nih ya. akhir lulus, dan itu ngerasa kebanggaan banget buat gua gitu kan ya. Dan akhirnya kondisinya itu kecapai, Bang. Gue pengen kerja kantoran gitu kan. Gue kerja di situ, mungkin dari sisi di masa kuliah PKL ini gue udah mulai kerja sih, Bang. Jadi dari masa semester 4 itu gue udah mulai kerja yang namanya ibarat PKL gini-gini segala macam. Gue udah nyobain kerjaan begitu. Ya alhamdulillah gitu loh, Bang. Maksudnya sampai ini sorry nih ya, intermezzo aja ya. Kondisi tetangga gue yang tadinya ngatain nyokap, Bang, Karena lu begitu. anaknya hancur begitu, sampai mereka kaget yang anaknya itu lebih kalah dari gue. Kondisinya mereka cuman buruh pabrik yang biasa begitu loh intinya kan. Akhirnya lu bisa lebih. Iya, itu menurut gue tuh achievement banget buat diri gue gitu kan. Lu dulu ngatain gue segala macam gitu kan. Anjing lo pokoknya itu. Sampai ke titik ya alhamdulillah gitu, Bang. Makanya maksud gue titik rendah gue untuk mencapai buat maju gitu, buat move itu tuh sebenarnya gue move dari gengsi sih, Bang. Dari gengsi, dari iri gitu kan ya. Itu campur aduk yang memang gue ngeliat kondisi gue nggak mau di sini terus gitu loh. Akhirnya lu merasa tertantang. Betul, itu challenge banget buat diri gue sampai akhirnya ke titik sekarang, Bang. Aduh. Itu sih wah sih. Nah, Tapi pada akhirnya hobi lu main komputer terlaksana di kantor dong. betul. Walaupun memang bukan game ya. Iya. Paling enggak kan sama, masih ngeliatnya komputer. Sama-sama ngetik gitu kan. Akhirnya begitu, itu momen titik wah anjir. Gue kadang suka selalu gini, Bang ya. Gue males kerja, gue males banget ini segala macam. Tapi gue selalu mengingat kondisi gue titik rendah itu gitu, Bang ya. Kayak ya lu harus maju, lu nggak bisa diam-diam gitu aja gitu loh. Lu harus maju gitu. Oke. Tapi gini nih, Lis, maksudnya kan sekarang banyak banget ya game online yang gampang banget Betul. mainin sama anak. Ya kalau zaman dulu kita mau main game kan ke warnet. Kalau betul. sekarang kan gampang banget nih. Tinggal dari HP. Berarti kan sebetulnya tingkat kecanduannya, kemungkinan kecanduannya lebih tinggi, Lis. Betul. Apalagi gampang. Iya. Nah, lu ada pesan gak sih, Lis, buat teman-teman nih yang bener-bener lagi mulai, apalagi sekarang kan jangan lupa game itu bisa jadi e-sport, Lis. Kalau dulu mungkin lu nggak bisa jadi alasan lu mau jadi apaan, gamers. Kalau sekarang kan, gue jadi ikut e-sport. Betul. E-sport itu udah jadi kayak sekarang tuh apa ya? Konteksnya itu kayak lu futsal, lu bola besar gitu kan. Udah didukung lah intinya sama pemerintah gitu kan e-sport itu ya. Pesan gua itu buat ya teman-teman yang emang main game gitu kan ya, game online atau game offline atau game apapun gitu ya. Ya terutama sih lebih tepatnya game internet gini ya. Kayak sekarang kan zaman-zaman sekarang tuh Mobile Legends, Valorant, pokoknya game-game gitulah, COC gitu kan ya. Pokoknya game-game yang masih sampai detik ini masih berjalan ya. Pesan gue sih, lu ngegame nggak masalah. Lu boleh ngegame mau sampai kapanpun lu ngegame gitu kan ya. Tapi gue minta satu aja, jangan sampai pendidikan lu hancur. Udah itu aja. Tapi dari orang-orang yang ada di lingkungan lu waktu itu, Lis, pendidikannya sama Hancur kayak semua. lu. Hancur semua, Bang. Sampai sekarang ada temen gue satu tuh, si Riko, itu jadi supir Maxim. Maksudnya apa sih ojek online yang Maxim? Itu ya gue nggak maksudnya kondisi Maxim itu mendeskripsikan kalau itu tuh di bawah ya. Sorry itu saya gitu ya. Maksudnya kenapa nggak lu lebih berkembang gitu loh, intinya itu. Lebih ke situ gua. Tapi di sisi lain ada nggak sih, Lis, yang berhasil? Untuk saat ini nggak ada sih. Nggak ada, Bang. Dari 5 orang tim gua itu tuh yang hancur semua pendidikannya, itu belum ada sih. Yang sampai ke titik kerja kantorannya itu belum ada. Oh iya. Mereka Mereka karena masih disupport sama orang tua. Berarti ini lu yang berhasil berjuang sendiri sampai ada di titik sekarang. Alhamdulillah, Bang. itu achievement banget buat hidup gua, Bang, gitu kan. Tapi ini, Lis,
kalau lu ada di titik yang sama, Lis, waktu itu lu bakal bener-bener produktif main game waktu lu sekolah atau lu bakal bener-bener sekolah sih, Lis? Oh, kalau misalkan waktu diputar kembali gitu bang, maksudnya kondisinya gue jujur gue pendidikan nomor 1 karena menurut gue ilmu itu nggak akan pernah mati bang. Gak bakal, dan itu yang kepake buat kalau lu mau kerja. Betul, nggak juga sih bang ya, maksudnya kondisinya gini, gue jujur ya, gue nggak percaya bakat bang. Gue jujur gue nggak percaya bakat karena semua orang itu, maksudnya bakat itu bisa diasah. Contohnya Bang Medi pengen banget main game yang memang bisa jadi turnamen, bisa bang, gitu kan? Karena lu diasah gitu loh intinya. Okay. Makanya sampai detik ini kalau emang lu mau berpenghasilan lebih segala macam ini itu, ya lu tetap belajar. Jangan pernah mati buat belajar. Terus aja. Betul banget. Itu sih pesan gue, pokoknya buat teman-teman yang masih sampai sekarang, oke lah lu di e-sport oke, gitu kan ya. Sampai adalah teman yang memang si Kemal nih, Mehmet, tahu bang Kemal Mehmet? Tahu. Kemal Mehmet dia megang EVOS, desainernya itu kawan gue. Beliau ini tuh ya dia nggak main game, tapi dia kondisinya tetap menuju pendidikan sampai sekarang ke titik ya dia megang e-sport gitu loh, megang desainernya e-sport EVOS gitu loh. Makanya menurut gue ya lu di game nggak masalah, mau sampai lu sukses apapun di game itu, jangan sampai lu berhenti di pendidikan. Udah itu aja pesan gua. Oke. Karena pendidikan tuh nomor 1 bang, apapun itu. Berarti lu setuju kalau sebenarnya ngegame nggak apa-apa asal jadi sampingan, jangan jadi yang utama. Kondisinya terserah, mau jadi utama pun silahkan gitu ya bang ya. Tapi tetap pendidikannya dijalankan. Oke. Mau lu di pendidikan lu nggak bisa apa-apa, seenggaknya lu tetap punya ijazah. Karena buat jaga-jaga. Betul bang. Itu maksudnya sisi trauma gue yang sampai sekarang tuh jangan sampai lu kayak gua. Itu sih. Berarti lu oke lah orang main game yang penting tahu kapan gas, kapan remnya. Betul banget. Lu bisa ngerem lah intinya dari ngegame itu. Karena yang paling berbahaya kalau kita nggak tahu kapan ngeremnya. Gas terus main sampai Betul. ada di titik yang mungkin udah lu lewatin. Iya. Sedih gue bang. Tapi kan ya mudah-mudahan ya banyak jadi orang yang, apalagi nih teman-teman, gue yakin banyak banget loh yang apa ya terlibat di game online gitu. Mungkin dari 10 temen gue 5 benar-benar main game online kali. Oh, sampai jadi itu. Enggak. Lebih ke buang-buang duit ya. Iya. Buang-buang waktu sih lebih tepatnya. Jangan sampai. Untungnya gue nggak dikasih kesenangan di situ sih sebenarnya. Ya teman-teman gue banyak, maksudnya yang kayak lu juga, Lis, kayak sekolah nih, ntar di seminggu dia nggak ada nih, ntar seminggu sekolah, lu mana? Ya itu PM. Paket malam. Sampai dia yang jaga warnet, Lis. Maksudnya kalau misalnya si yang jaga warnetnya nggak masuk nih, ya udah dia yang Dia jaga yang warnet. backup gitu. Ya itulah bang, pokoknya intinya pendidikan nomor 1 sih menurut gua. Kalau diputar kembali tuh gua lebih milih pendidikan nomor 1 apapun itu. Mau lu sambil main game, yang penting Mau lu sambil main bener-bener game. jangan sampai tinggal sekolah, Lis. Betul. Apapun itu ibarat kesukaan lu lah, lu mau di musik, mau lu di sini, tetap pendidikan lu. Jangan sampai putus. Gue bingung nih cerita lu mau sedih apa gimana. Tapi yang pasti, Lis, gua rasa mestinya banyak yang terketuk hatinya, apalagi yang lagi gila-gila main game nih, nggak dengerin orang tuanya. Bener-bener. Game jalan ninja gua nih, nggak ada ceritanya orang gagal dari game. Tapi kan ternyata dari cerita lu sebetulnya ada celah Kegagalannya. gagal juga, Lis. Betul. Tapi untungnya Tuhan masih sayang juga sama gua. Iya bang, masih ngetuk hati gue lah intinya. Untung lu masih punya hati ya bang ya. Coba gue gade. buat Bang PM lu lagi tawa ya. apa bang? Respectin gue baik. Lu gede buat PM. Hah? Iya bang. Paket malam seminggu ya. Lis, thank you ya. Oke bang, Hari sama-sama. ini udah nemenin ngobrol bareng. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Amin. Jadi nge-subscribe. The best. Lu pokoknya harus subscribe nih. Tapi kalau yang kurang setuju ya bisa jatuh lampunya. Ganteng banget. It's okay. Pak enggak, it's okay. Oh ya. Thank you, Lis.
hari ini udah benar-benar nemenin kita ngobrol, berbagi cerita. Sama-sama Bang, sama-sama. Mudah-mudahan lu makin sukses. Amin, amin. Mudah-mudahan yang subscribe juga makin sukses. Amin, makin banyak yang subscribe. Nih bantu nih podcast kegagalan nih, lu harus subscribe lah pokoknya intinya ya. Subscribe, komen, lu mau share, mau apapun nih. Sama kopi dari Modular nih paling the best nih. Ih, ini paling kacau, Lis. Apa? Ini kopinya. Ah. Iya, enak banget. Parah, the best dah pokoknya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.